Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 7 orang mengalami luka bakar akibat kebakaran pabrik pengolahan limbah B3 di Kabupaten Bogor. Universitas Katolik Parahyangan Unpar Kota Bandung mendapat ancaman teror bom lewat surat. Ketakutan atas kebijakan pembatasan suplai susu sapi membayang-bayangi peternak sapi di Garut. Ribuan anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Bogor mendapat makan bergizi gratis. Diharapkan program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tak hanya menyasar sekolah pendidikan formal, tetapi juga menyasar ke sekolah luar biasa. Sebanyak 1.960 anak berkebutuhan khusus memenuhi aula Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor. Mereka datang untuk mengikuti acara coaching klinik yang digelar oleh Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Saat acara itu, ribuan anak berkebutuhan khusus juga diberikan makanan gizi gratis. Harapannya makanan bergizi gratis tidak hanya menyasar sekolah-sekolah formal, tetapi juga sekolah yang dikhususkan untuk anak berkebutuhan khusus seperti SLB. Pemerintah pusat yang sudah bersiap-siap untuk launching program makan bergizi, ini juga kami ingatkan bahwa anak-anak yang tidak sekolah di sekolah resmi, tadi kita saksikan ada yang di LKS, di Panti ya, kemudian ada yang di SLB. Kami harap ini juga menjadi sasaran dari program-program yang sangat positif tersebut. Nah, oleh karena itu kami coba tadi meluncing secara mandiri, uji coba secara mandiri makan bergizi gratis. Sejumlah peternak sapi di Garut dirundung kekhawatiran atas kebijakan pembatasan suplai susu sapi lokal ke industri pengolahan susu. Namun pemerintah mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan setiap IPS mengambil pasokan susu lokal. Protes sejumlah peternak susu sapi perah di Boyolali, Jawa Tengah pekan lalu ternyata membuat sejumlah peternak lain ikutan gusar. Seperti peternak di Desa Sukamurni, Kecamatan Cilau, Kabupaten Garut. Mereka khawatir jika pembatasan penyerapan susu sapi lokal terjadi di wilayahnya. Sejauh ini mereka mampu menyuplai 6.000 liter susu sapi segar untuk industri. Mereka takut jika kebijakan impor susu sapi tidak dikaji bisa merugikan peternak lokal. Dikhawatirkan karena ini masalah impor, peternakan orang banyak gitu. Jadi kalaupun sekarang ada kebijakan pemerintah memberlakukan susu impor, itu sangat dikhawatirkan gitu. Karena mungkin dari susu impor tersebut itu bisa menindas kami gitu. Kalau bisa diutamakan dulu susu peternak yang ada di dalam negeri ini gitu. Karena mungkin bisa difaktor kualitas, terus tingkat kebersihan juga, TPC-nya agak berkurang. Itu salah satunya mungkin kuota susu kami bisa aman gitu. Menanggapi kekhawatiran para peternak sapi perah, pemerintah akhirnya mewajibkan industri pengolahan susu atau IPS untuk membeli susu lokal tanpa batas kuota. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono saat berada di Salatiga, Jawa Tengah pada Kamis lalu. Sudah dong, dari kemarin kita kumpul itu langsung kita keluarkan surat ke masing-masing dinas dan ke IPS-IPS yang ada di seluruh Indonesia. Mengambil susu itu kan kebutuhan paling besarnya kan untuk industri pengolahannya. Baik itu jadi keju, jadi susu, jadi yogurt, jadi es krim dan lain-lain kan. Nah itu kita pastikan industrinya mengambil susu. Industri dan importir susu bubuk wajib
wajib mengambil susu produksi lokal peternak lokal kita, tidak ada kuota, tidak ada batasan. Selain persoalan impor susu sapi yang sangat tinggi mencapai 257,3 ribu ton sepanjang 2024, alasan lain pembatasan penyerapan susu di IPS karena kualitas dan mutu dari susu lokal yang belum terpenuhi. Dengan adanya kebijakan baru, para peternak sapi perah pun diharapkan bisa meningkatkan kualitas susunya. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Dalam upaya mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan, TNI Angkatan Udara dari Lanut Surya Dharma Subang membidik pengembangan usaha peternakan. Mereka bekerja sama dengan warga Purwakarta untuk mengembangkan peternakan kambing. Usaha peternakan kambing yang berada di Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta ini adalah hasil kerjasama atau sinergitas TNI AU dan Kurman Azwah Farm. Hadirnya peternakan ini sebagai bentuk mendukung ketahanan pangan dengan menyediakan fasilitas pertanian, peternakan, dan UMKM di lahan milik TNI AU Lanut Surya Dharma Subang. Program ini diharapkan dapat memperkuat perekonomian serta stabilitas pangan masyarakat. Bukti nyata TNI Angkatan Udara ikut terlibat dan mendukung program ketahanan pangan. Dengan adanya peternakan ini berarti kan harus ada bank pakan. Kita menggunakan area-area atau lahan-lahan di lahannya TNI Angkatan Udara untuk bank pakan. Ada bank pakan, ada peternakan, ada UMKM, ikut hidup juga. Kemudian ada pertanian. Jadi ini nanti semacam multiplier effect. TNI itu bukan nanti jadi musuhnya rakyat, tapi mensupport. Yang diproduksi oleh TNI Angkatan Udara ini bibit dan ternak unggul, bibit jagung yang unggul, nanti untuk disebarkan ke petani. Jadi konsep sederhananya, TNI nanti misalnya akan memproduksi bibit dan benih unggul untuk 20 juta petani di Indonesia. Nah, 20 juta petani di Indonesia yang akan memberi makan 280 juta rakyat Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan bisa menjadi contoh atas ketahanan pangan yang bisa dibangun di daerah lain sehingga bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Tak hanya TNI, polisi juga ikut dalam program ketahanan pangan. Aparat Polresta Bogor Kota bersama kelompok tani menanam bibit jagung di Kelurahan Rancamaya, Kota Bogor. Targetnya bibit jagung bisa panen hingga 3 kali. Memanfaatkan lahan non-produktif milik Pemkot Bogor, aparat Polresta Bogor Kota bersama kelompok tani ini menanam bibit jagung di Terminal Pertanian Agrobisnis Rancamaya pada Jumat pagi. Didampingi jajaran Forkompimda lainnya, mereka menanam bibit jagung di area seluas 2 hektare karena dinilai cocok dengan jenis tanahnya. Penanaman oleh kepolisian dan Pemkot Bogor ini untuk mendukung program pemerintah tentang ketahanan pangan. Selain bisa memberikan manfaat ekonomi, hasil panen juga memasok kebutuhan pangan masyarakat. Ini nanti setahun 3 kali panen, jadi sekali panen 4 bulan dan hasilnya akan dinikmati oleh para kelompok tani. Nah, mereka akan memutar ekonomi tersebut sehingga bisa terus berkesinambungan memberdayakan lahan ini. Yang tentunya itu semua ada di aset milik Pemda karena ini tanahnya tanah milik Pemda. Nah, kita akan tentunya lanjutkan untuk mencari tanah-tanah lain yang tidak produktif, yang kurang produktif untuk kita produktifkan bersama demi kebaikan masyarakat, kemudian untuk ketahanan pangan. Demikian. Tentu saja pemerintah kota akan terus mensupport, mendukung, dan kemudian juga ini bukan yang pertama, karena banyak mungkin akan ada lahan-lahan idle lain yang akan kita garap bersama dengan Forkopimda, mungkin juga nanti dengan TNI dan mungkin juga dengan Polres lagi dan seterusnya. Saya kira ini hal yang positif menunjukkan bahwa Kota Bogor terus bersinergi dan juga berkolaborasi untuk mendukung program-program pemerintah khususnya untuk ketahanan pangan. Ditargetkan bibit jagung yang ditanam bisa panen 3 kali dalam setahun. Nantinya selama proses penanaman oleh kelompok tani akan dikawal aparat Babinsa dan Babin Kamtibnas. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.
Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita kali ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Nadira Ali mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.